Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang chapter 10, Determining How to Cash Behave. Pengantar, jumlah total dari beberapa biaya bervariasi secara langsung terhadap perubahan dalam aktivitas, sedangkan biaya lain relatif tidak berpengaruh. Tujuannya itu agar manajemen dapat merencanakan aktivitas perusahaan dengan baik dan mengendalikan biaya secara relatif. Hubungan antara terjadinya biaya dengan perubahan dalam aktivitas harus dipahami secara menyeluruh. Nah, macam-macam biaya berdasarkan perilaku itu ada 3, fixed cost, variable cost, dan semi-variable cost. Ini sesuai dengan materi kita sebelumnya. Setelah itu ada cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel. Ada 3 metode, High-Low Method, Scatter Graph Method, dan Least Square Method. High-Low Method ini penentuan biaya tertinggi dan terendah dalam satuan rentang. Kelebihannya itu sederhana dan mudah digunakan, tapi kekurangannya tidak menggunakan semua data dan hasilnya tidak akurat. Persamaannya di sini adalah Y sama dengan A plus BX, di mana B adalah selisih cost dibagi selisih volume. Yang kedua, ada scatter graph method. Ini penentuan biaya dengan cara pemetaan dengan diagram tertinggi. Kelebihannya menggunakan semua data, kekurangannya hasil tidak sama dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, ada least square method, di mana penentuan biaya dengan cara menggunakan regresi linear. Kelebihannya menggunakan semua data, hasil dapat dipertanggungjawabkan, kekurangannya sulit digunakan. Nah, di sini ada rumusnya untuk least square method. Rumusnya Y sama dengan A plus BX. Nah, di mana mencari B-nya ini adalah N dikali sigma XY dikurang sama sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma X. Itu untuk mencari B. Untuk mencari A-nya, sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kali sigma X. Keterangannya yaitu adalah total biaya, A itu total biaya tetap, B itu biaya variabel per unit, dan X adalah unit atau aktivitas. Nah, formula least square di sini ada Y sama dengan A plus BX. Koefisien relasi cara nyarinya R sama dengan sigma X kurang X1 dikali Y kurang Y1 per akar sigma X kurang X1 kuadrat dikali sigma Y kurang Y1 kuadrat. 0 itu tidak korelasi atau tidak berhubungan. Di bawah 0,5 berpengaruh positif tapi kurang signifikan. 0,5 cukup signifikan dan di atas 0,5 itu kuat signifikan. Nah, cara nyari koefisien determinan adalah R kuadrat. Di sini ada tabel menunjukkan kalau fixed cost itu tetap untuk total cost, berubah untuk unit cost. Variable cost berubah untuk total cost dan tetap untuk unit cost. Semi-variable cost itu berubah untuk total cost dan berubah untuk unit cost. Nah, tujuan pemisahan biaya, 1. Penentuan tarif FOH dan analisis varians, yang kedua analisis BP, dan ketiga analisis floatabilitas.